Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera. Yang pertama, di sini saya Pak Rozik selaku guru fisika untuk kelas 10 akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan bab pertama. Kita langsung masuk saja ke bab pertama. Dan pada minggu kemarin kita sudah dibagikan buku untuk buku fisikanya, jadi bisa kalian baca dan kalian lihat. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran fisika, di gambar ini kita sudah melihat ya beberapa contoh. Yang ini, beberapa contoh yang ada pada di sini ya. Di mana ini ada timbangan, kemudian ada alat ukur dan juga ada gambar, di mana gambar itu adanya orang yang sedang mengukur gambar ini. Dan ini juga ada orang yang sedang mengukur panjang apa ini bisa dimisalkan dengan penggaris juga. Nah, ini adalah standar kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu dalam menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya, serta kompetensi dasarnya adalah mengukur besaran fisika panjang, massa, dan waktu. Untuk mata pelajaran ini sudah pernah kalian dapatkan waktu di SMP, itu di kelas 1 juga ada. Dan indikatornya adalah kita dapat mengidentifikasi besaran dan satuan, dan menggunakan alat ukur besaran panjang, massa, dan waktu dengan beberapa jenis alat ukur. Dan yang terakhir ada mengukurkan besaran panjang, massa, dan waktu dengan mempertimbangkan ketelitian dan ketepatan. Pokok pembahasan kita adalah adanya besaran, dimensi, satuan, pengukuran, dan angka penting. Besaran ini juga sudah kalian pahami ya di SMP. Besaran itu adalah suatu yang memiliki besar nilai dan kemudian dapat diukur. Besaran tuh kalau kita bagi itu ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Kita pelajari yang besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok ya ini itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Yang termasuk besaran pokok yaitu adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kalau besaran turunan itu berarti adalah besaran yang diturunkan dari lebih dari besaran pokok. Artinya besaran ini itu lebih dari atau besaran yang tidak termasuk dalam yang di atas ini. Nah, ini ada luas, volume, kecepatan, tekanan, gaya. Besaran turunan itu sangat banyak sekali. Kalau besaran pokok itu hanya cuma ini saja. Jadi kita lebih mudah menghafalkan besaran pokok daripada besaran turunan, karena besaran pokok sudah ada hanya 7 besaran. Kalau ini adalah ada banyak sekali, ya. Maka nanti kita kesulitan untuk menghafalkannya. Kemudian ada besaran skalar sama besaran vektor. Yang membedakan antara besaran skalar dan vektor adalah di skalar dia punya nilai dan tidak memiliki arah, sedangkan di vektor dia memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah kecepatan, perpindahan, momentum, dan lain-lainnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Misalkan waktu sekarang jam berapa? Misalkan sekarang ini adalah jam 9. Apakah ada arahnya? Kan tidak. Maka itu adalah besaran skalar. Kalau satuan adalah didefinisikan sebagai suatu besaran nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding. Kalau dulu satuan itu bisa kita menggunakan jengkal tangan ini, kemudian nilai atau 1 liter itu bisa. Tapi untuk sekarang, untuk secara internasional, kita sudah bisa menggunakan satuan internasional, misalkan panjang, massa, panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, dan lain-lainnya. Sekarang kita belajar tentang dimensi. Dimensi dilambangkan dengan kurung seperti ini, dan dia adanya fungsinya adalah
untuk mengetahui besaran turunan atau besaran pokok apa saja dan menentukan satuan besaran turunan. Dimensi ini sudah paten ya, ini adalah besaran pokok kan ya. Yang ini adalah besaran turunan. Ini sudah datar, sudah terang. Kemudian untuk besaran turunan, kita biasanya disuruh mencari dimensi dari besaran turunan. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui ini rumusnya terlebih dahulu. Baru kalau seperti ini kita bisa merubah ke dalam dimensinya. Dari mana? Misalkan ini kita buat panjang. Panjang satuannya adalah meter. Lebar juga satuannya meter. Tinggi juga satuannya meter. Kalau kita kalikan sehingga menjadi meter pangkat 3. Dan meter pangkat 3 kalau kita konversikan itu akan jadi L pangkat 3. Kenapa kok bisa L pangkat 3? Kita kembali ke sini. Meter itu lambangnya jadi L. Maka kita transfer dari sini ke sini. Itu cara pengerjaannya seperti itu. Ya. Kemudian pengukuran. Mengukur berarti kita membandingkan suatu besaran dengan satuannya, ya. Untuk ketelitiannya juga, kalau hasilnya berarti kita sudah melakukan pengukuran. Alat ukur panjang ya ada jangka sorong, penggaris, micrometer skrup, alat ukur massa ya neraca. Itu ada banyak sekali, alat ukur waktu juga jam dinding dan lain-lain. Ini alat ukur listrik, ampere, volt sama ohmmeter dan kesalahan kalibrasi. Terkadang kita melihat untuk pengukuran itu berbeda-beda setiap anak. Lah, itu ada kesalahan parallax atau kesalahan pengamatan. Jadi yang paling benar adalah kita melakukan pengamatan itu lurus dengan bendanya ini, nggak boleh di atasnya atau ke bawahnya. Itu akan mempengaruhi hasil dari pengukuran kita. Kesalahan penggunaan atau human error yaitu adalah kesalahan manusianya atau kesalahan kita. Misalkan kita kurang tepat seperti ini, seharusnya kan lebih digeser lagi. Ya. Angka penting. Angka penting adalah angka terdiri angka pasti dan angka tafsiran. Aturan angka penting ini semua angka bukan 0. Semua angka 0 letak kanan buat 0, semua angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0. Bukan angka penting adalah semua angka yang terletak di kanan ini terletak di kanan dan diberi tanda. Semua angka 0 yang terletak di kiri. Contohnya ini operasi angka penting. Kita mau melakukan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu berarti kita harus yang angka tafsiran yang paling belakang sendiri. Berarti ini adalah dua angka taksiran, ada dua seperti ini, sehingga kita bisa menuliskannya adalah angka di belakangnya itu sudah hilang. Kenapa? Karena ya ini kan ada dua. Lah kita tafsirkan dari yang di nomor 8 ini paling banyaknya, sehingga dapatkan ini. Lah sama dengan ini, karena 3 ini yang paling dekat, sehingga ditafsirkan 124. Kalau perkalian dia dari angka pentingnya. Di sini ada 3 angka penting. Kalau ini adalah 2 angka penting. Nah, di sini jawabannya itu ada 3 angka penting karena di sini adalah diambil angka penting yang paling sedikit sehingga jawabannya adalah 13. Sama, ini juga sama angka pemangkatan ya. Nah, di sini ini juga sama. Untuk angka jawaban bisa kalian lihat nanti saya unduhkan juga. Alat ukurnya tadi mistar juga kalau bisa mengukurnya, ya kan? Ini juga ada nggak saya jelaskan lagi cara pengukuran micrometer skrup karena di SMP juga pernah. Jadi silakan nanti dibaca. Kita akan buat refleksi. Nah ini silakan dikerjakan. Ini tugasnya ya. Silakan dikerjakan. Nanti dikirim di Google Classroom akan saya nilai dan terakhir mengumpulkan besok. Salah nggak apa-apa, yang penting sudah ngerjakan. Jadi mungkin itu saja dari saya dan saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.